wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik anakku, siswa-siswi kelas 6 MI Khairal Mansuriyah. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya karena dadakan ya untuk bergabung dalam rapat ini. Nah, yang mana rapat ini itu untuk mengenai ujian ya, mengenai ujian yang mana besok kita akan melaksanakan ujian praktek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, suara saya jelas? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, rapat ini mengenai ujian praktek. Ya, untuk ujian praktek, kemudian nanti untuk PAT juga, tapi kita dahulukan ujian praktek. Nah, kuisnya ini seperti apa? Nah, kita akan bahas sekarang, ya. Nah, Pak Yani saya wakili, ya, sekaligus yang bergabung sudah 31, 32. Ya, alhamdulillah sudah setengahnya dan sekarang sudah saya rekam juga, jadi nanti yang ketinggalan, ya, yang nantinya ketinggalan bisa melihat di channel YouTube-nya saja nanti. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sistem kita ini ya untuk tahun ini kan online, ya berbasis online. Ujian prakteknya online, belajarnya online, ya. Nah, untuk besok teknisnya itu seperti apa? Nah, besok itu jadi ya kalian siapkan diri kalian, baik itu materi ya, yang biasanya bangunnya kesiangan, tolong jangan kesiangan lagi. Ya, karena apa? Karena ujian praktek ini dilaksanakan pukul 7.30. Ya, di jadwalnya pukul 7 ya. Ya, jam 7. Jam 7 sampai jam 2, jam 12. Nah, kemudian seperti apa sih teknisnya? Nah, besok itu ya dimulai dari absen urutan yang pertama. Ya, dimulai dari urutan yang pertama. Nah, kemudian terus lanjut sampai absen terakhir. Nah, maka dari itu kalian jangan ada yang bangun siang. Itu ya, jangan ada yang bangun siang. Kenapa? Karena nanti ketika giliran kalian yang maju itu cuma dikasih waktu 5 menit. Ya, cuma dikasih waktu 5 menit. Contoh, misalkan absen pertama di kelas 6A maupun kelas 6B ya, itu sudah selesai dalam waktu 20 menit misalkan. Udah diuji sama gurunya yang uji. Misalkan Ahmad Khairul Muzaki ya. Besok pelajaran bahasa Arab yang uji itu Pak Agung. Nah, Pak Agung sudah nguji si Ahmad Khairul Muzaki selama 20 menit sampai 25 menit. Nah, selesailah Ahmad Khairul Muzaki, dilanjutkan absen bawahnya Ahmad Rizik Maulana. Nah, Rizik ini harus siap-siap ya. Rizik itu harus siap-siap. Ya, nanti di video call sama yang nguji lewat WhatsApp saya. Sampai sini jelas? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Saya kasih waktu, ada yang ingin bertanya? Paham. Saya kasih waktu, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, jadi itu. Yang pertama kalian usahakan ya yang biasanya bangun siang, yang biasanya ngirim tugasnya siang, jangan ada lagi. Ya, semua sama. Ya, kelas 6A, kelas 6B itu totalnya ada 70. Sedangkan waktu kita itu sempit dari pukul 7 sampai pukul 12. Ya, dan semoga aja cukup waktunya. Nah, kita mulai dari jam 7 sampai jam 12. Nggak tahu nanti ya yang uji itu berapa menit satu siswanya. Yang jelas kalian siapkan saja materinya. Nah, nanti kita bahas juga sekaligus ya materi-materi untuk besok ya, terutama yang untuk besok nih hari Senin ya, untuk IPA, bahasa Indonesia ya, SBDP itu nanti kita akan bahas ya, nanti akan saya adakan rapat lagi. Nah,
setelah itu sampai sini paham ya? Sudah jelas ya? Jadi Jelas, Pak. teknisnya besok itu kalian rapat ya, pagi-pagi itu kan rapat 6A, 6B jadi satu sama guru yang nguji kalian besok. Ya, bahasa Arab Pak Agung, kemudian bahasa Indonesia fikihnya Pak Muhyiddin. Nah, nanti setelah rapat, kalian keluar dari rapat, nanti di video call sama gurunya yang nguji kalian. Ya. Nanti video call yang kelas 6B lewat WhatsApp saya, yang kelas 6A lewat WhatsApp-nya Pak Yani. Ya, nanti jadi satu persatu diuji sama yang ujinya. Ya, guru-gurunya sudah saya share di grup masing-masing kelas. Ya, ada Pak Muhyiddin, kemudian ada Bu Upi, ada Pak Masyhur, kemudian ada Pak Agung. Ya, dah. Sekarang kita bahas materinya. Apa aja sih kira-kira yang harus kalian siapkan? Nah, seperti besok itu bahasa Arab ya. Mungkin di kelas 6B sudah saya kirim kisi-kisinya. Nggak tahu yang kelas 6A sudah apa belum. Kelas 6A sudah di-share belum sama Pak Yani kisi-kisi bahasa Arab, kisi-kisi fikih, Al-Quran hadis, sudah belum? Respon? Sudah, Pak. Sudah. Sudah dikasih kisi-kisinya? Belum, Pak, belum. Belum. Sudah atau belum? Belum. Belum, Pak. Ya, sudah. Belum, Pak. Ya sudah, nanti. Belum ada, Pak, belum ada. Ya, nanti saya akan kirim kisi-kisinya. Kalian bisa persiapkan ya. Kalian bisa persiapkan. Kalau yang kelas 6B sudah saya kasih. Bentar ya, saya share, kita bahas sekarang. Kisi-kisi ujian praktek. Besok itu bahasa Arab. Nah, perhatikan ya, sebentar. Tunggu sebentar. Masih loading, sabar ya. Nah, saya tegaskan lagi, besok jangan ada yang bangun siang. Kenapa? Karena jam 7 itu kalian ada rapat sama gurunya. Ya, sama gurunya akan menguji kalian. Ya, Pak Agung dan juga Pak Muhyiddin untuk fikihnya. Nanti setelah rapat dikasih tahu apa saja yang akan kalian persiapkan nanti ketika diuji. Nah, baru keluar rapat, keluar dari Google Meet atau Zoom, nanti akan di video call melalui WhatsApp. Nah, jangan lupa kalian tetap selalu standby. Ya, harus standby, pegang HP kalian, nanti takutnya sudah giliran kalian. Ya. Nah, jadi kalau ditelepon sama Pak Agung, ya masuk langsung video call, langsung kalian diuji nanti. Ya, praktek-prakteknya. Seperti membaca, ya nanti kita akan bahas kan. Baik, sudah timbul di layar handphone kalian? Sudah? Sudah belum? Belum, Pak. Kisi-kisi. Belum, Pak. Ini belum? Belum, Pak. Belum ya? Pak. Oke, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Kalau suara saya kurang jelas, itu ini ya, respon ya. Bilang aja, Pak, kurang jelas, kurang kencang ya. Nanti biar saya ulang. Sudah nampak di layar handphone kalian? Sudah kelihatan? Sudah. Ada ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi ujian praktik ya. Bahasa Arab. Yang pertama, KD-nya itu membaca kata, frase, kalimat bahasa Arab terkait topik al-wajibul manziliyu dengan benar.
Ya, jadi nanti kalian baca-baca ya buku bahasa Arabnya, buku paketnya kalian cari bab al-wajibul manzili. Ya, al-wajibul manzili PR pekerjaan rumah. Nah, kemudian di sini ada kemampuan yang diuji. Apa aja sih yang dimampu nanti sama gurunya ya? Pertama, membaca secara acak kata atau frase dan kalimat bahasa Arab terkait topik al-wajibul manzili. Nah, jadi kalian persiapkan ya. Kalian persiapkan kosakata, mufrodat ya. Itu kalian lancarkan ya, dilancarin bacaannya. Nah, kemudian indikator soalnya, peserta didik dapat baca secara acak kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait topik al-wajibul manzili dengan benar. Kemudian nanti yang akan dinilai, nah ini ya, yang nanti akan dinilai aspek penilaiannya. Nah, yang pertama apa? Yaitu fasohah, kefasihan, kefasihan kalian dalam bercakap, berbicara nanti ya ketika diuji oleh gurunya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kisi-kisinya. Nah, aspek penilaiannya itu apa? Yaitu fasoha dan kelancaran ya, dan kelancaran. Nah, makanya jangan gugup nanti ketika diuji sama gurunya. Baca surat Al-Nasroh ya, sebelum diuji sama gurunya, sama Pak Agung, sama Pak Muhyiddin, baca dulu Al-Nasroh 3 kali. Ya, biar lancar ngomongnya, ya biar kalau diuji itu nggak tegang. Ya, karena ini menyangkut kelulusan kalian. Fahim tum? Nah, kemudian kemudian selain membaca ada juga menulis. Ya. Nah, ini yang keseringan atau yang jarang nulis ya, yang malas nulis apalagi bahasa Arab ya. Jangankan bahasa Arab, yang Indonesia aja malas ya. Nah, ini yang kedua ini, KD-nya itu menuliskan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait topik al-wajibul manzili. Nah, nanti Pak Agung itu akan menguji kalian dari penulisannya juga. Ya, bukan hanya berbicara, ya, bukan hanya membaca, tapi kalian akan diuji tulisannya. Makanya tulisannya harus bagus, ya. Yang masih belum bagus diperbaiki. Ya, sekarang nih, ya, nanti malam kalian tuh belajar nulis, ya, nulis bahasa Arab, mulai dari Bismillah. Kemudian kalian cari buku bahasa Arab, kemudian cari bab al-wajibul manziliyu. Nah, kalian tiruin aja, ya. Nah, indikator soalnya apa? Peserta didik dapat menulis kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait topik al-wajibul manziliyu dengan benar. Nah, nanti akan diuji. Aspek penilaiannya apa? Nanti yang dinilai sama Pak Agung tuh apa aja? Yang pertama, ketepatan huruf. Hurufnya harus tepat, harus benar. Dan juga kerapiannya. Nah, kira-kira nih rapi nggak nih si Rizik nulisnya? Nah, oh nih bagus nih tulisannya. Nanti dikasih nilai sama Pak Agung. Kayak gitu ya. Nah, di kisi-kisi bahasa Arab itu ada membaca, ada menulis, kemudian ada menghafal. Nah, ya, yang ketiga ini ada menghafal. Menghafalkan makna dari ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait topik al-wajibul manziliyu dengan benar. Ya, jadi selain menulis dan membaca, kalian juga nanti akan disuruh menghafal. Nah, ya. Nah, apa sih yang harus diapalin? Kemampuan yang diuji, menghafal makna dari ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait topik al-wajibul manziliyu. Nah, kan biasanya gurunya itu, ya termasuk saya yang ngajar kelas 6B juga, sering ya menyuruh murid-muridnya itu untuk menghafalkan kosakata atau mufrodat. Ya, seperti Jumat kemarin, ya Jumat yang lalu, anak-anak juga sudah menghafal makna arti daripada kosakata yang ada di buku bahasa Arab. Dan juga
mengartikan apa tuh bacaan ya, bacaan atau teks. Nah, itu ya. Saya juga alhamdulillah sudah saya jalankan tugas saya yaitu mengartikan atau menerjemahkan bacaan-bacaan atau teks yang ada di buku bahasa Arab. Ya. Kelas 6A bagaimana sama Pak Yani? Ada yang diartikan nggak sama Pak Yani kira-kira? Terkait pembelajaran bahasa Arab. Ya, di pelajaran bahasa Arab itu kan ada teks, ya, misalkan teks Al-Wajib Manziliyu, ya. Nanti ada teksnya tuh, ada bacaan berupa bahasa Arab. Kan kalian nggak tahu artinya apa, ya kan? Nah, terus gurunya menerangkan. Nah, seperti itu, ya. Kemudian indikator soalnya, peserta didik dapat menghafalkan makna dari ujaran, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait topik al-wajibul manziliyu dengan benar. Nah, apa aja sih yang dinilai nanti? Yang pertama sudah pasti fasoha, yaitu kefasihan kalian dalam berbicara. Ya, jadi usahakan berbicaranya itu fasih, ya. Diusahakan. Misalkan contohnya doroba Muhammadun. Misalkan ada tasdid ya ditahan, ya. Doroba Muhammadun. Gitu. Fasoha. Kemudian kelancaran, ya. Selain fasih dalam berbicara, kalian juga harus lancar ya berbicaranya. Dan yang terakhir yaitu ketepatan makna. Para Rozi, coba artikan apa bahasa Arabnya meja, maktabun. Nah, gitu ya. Sabun. Terus siapa lagi? Radit, coba artikan bahasa Arab kursi, kursiyun. Nah, gitu ya. Jadi harus tepat maknanya. Izzatun nafsiyah, coba artikan bahasa Arab dari jendela, maktabun. Nah, salah. Ya, meskipun fasih bicaranya lancar, tapi kalau maknanya salah, tetap aja ya nilainya berkurang. Nah, maka dari itu, selain membaca, selain menulis, kalian juga harus menghafal makna. Paham, Tum? Ya, sebelum saya lanjutkan, silakan saya izinkan bertanya. Sebelum kita lanjutkan ke kisi-kisi yang keempat. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, di aspek yang keempat ini, ya, kompetensi dasarnya itu menemukan fi'il mudhari, fi'il amr, dan fi'il madi dari ujaran, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait topik al-wajibul manziliyu dengan benar. Nah, nanti juga ada kalian itu disuruh apa? Disuruh mencari mana fi'il madinya, mana fi'il mudhari'nya, mana fi'il amrinya. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah kelas 6B sudah ya. Kalau kelas 6A saya kurang tahu. Belajar fi'il udah belum? Yang jelas itu nanti ada ya. Besok itu nanti akan diuji oleh Pak Agung ya ke kalian semuanya. Nah, menemukan fi'il mudhari, fi'il amr, dan fi'il madi. Apa aja yang akan diuji nanti? Yaitu mengelompokkan fi'il mudhari, fi'il amr, dan fi'il madi dari ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait topik al-wajibul manziliyu. Jadi nanti di bab al-wajibul manziliyu itu, ya di buku paket kalian itu, nanti kalian cari. Kalau bisa kalian cari-cari dari sekarang, ya boleh belajar, ya belajar sama ayahnya yang ustadz, yang guru, yang ibunya ustazah, yang guru juga, ya boleh minta cari tahu mana sih nih fi'il madinya, mana fi'il mudhari'nya, atau enggak lihat YouTube. Ya, saya di YouTube saya ada, ya. Jangan lupa subscribe. Enggak ya, canda. Biar enggak tegang.
Ya, jadi itu besok ini kalian akan diuji. Ya, yang pertama itu apa? Membaca. Ya, judulnya apa? Al-Wajibul Manziliyu. Cari di buku kalian babnya. Nanti yang diuji itu pasti kalian disuruh membaca. Nah, habis itu aspek penilaiannya apa? Yang akan dinilai dari bacaan kalian itu apa? Yaitu kefasihan. Kefasihan kalian dalam membaca. Ya, kemudian juga kelancaran. Ya, kalian semua sudah Al-Quran kan? Ngajinya sudah Al-Quran kan? Ngajinya kan? Apa ada Iya, yang Pak. ada yang ngasih ikram? Al-Quran. Ya, alhamdulillah kalau sudah Al-Quran, ya insya Allah pasti lancar lah baca bahasa Arabnya ya. Kemudian selain membaca, ada juga menulis. Nah, jangan lupakan nih, menulis. Yang jarang-jarang nulis, yang malas nulis, itu belajar nanti malam. Ya, kalian tulis aja bahasa Arab. Ya, babnya yaitu Al-Wajibul Manziliyu. Yang dinilai itu apa aja nanti, yaitu ketepatan huruf. Nah, nanti kalian akan diuji sama Pak Agung, ketepatan hurufnya, dan juga kerapian daripada tulisan kalian itu. Ya, selain membaca, selain menulis, ada juga menghafal. Nah, yang tadi sudah saya ujarkan, kalian semua menghafal juga penting, terutama kosakatanya, mufrodat ya. Nanti paling akan diuji sama Pak Agung itu 5 kosakata atau 3 kosakata ya ke kalian semuanya. Ya pokoknya nanti ya saya usahakan saya akan koordinasi juga sama Pak Yani, sama Pak Agung dan guru-guru yang lain. Ya, saya bilang ke mereka itu kasihlah yang mudah, ya kasihlah yang mudah ke anak-anak. Jadi insya Allah saya usahakan itu mudah, ya. Jadi jangan bawa tegang. Yang penting kalian usaha dulu, ya usaha dulu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya bahasa Arab ya? Paham. Ya, saya lanjutkan. Ya, alhamdulillah kalau paham. Tinggal kalian praktekkan saja besok ya. Kalau sudah paham bahasa Arab, kita ganti fikih. Ya, kita ganti fikih. Sebentar ya. Tiga 34 orang ya, lumayan lah ya. Sekarang fikih. Sabar ya. Ini saya lagi di rumah Pak Edi nih. Sudah nampak di layar handphone kalian? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Halo, responnya? Udah, Pak. Udah ya? Oke, kita mulai Udah, sekarang. Pak, udah. Ya, oke. Oke. Sekarang kita mulai lagi kisi-kisi ujian praktik Madrasah Ibtidaiyah mata pelajaran fikih. Nah, ini anak-anakku sekalian, perhatikan yang akan diuji besok. Ya. Kompetensi dasarnya yaitu mempraktekkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar. Ya. Mempraktekkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar. Jadi nanti kalian minta tolong sama orang tua kalian ya. Kalau pas mau dipraktekin, ayah, ibu, kakak atau adik, tolong ini pegangin dulu handphonenya. Abang mau praktek wudhu nih, ya. Seperti itu ya. Besok minta tolong sama orang tua, sama kakak atau sama adiknya, ya. Tapi kalau yang masih kecil jangan ya. Nanti malah dicemplungin lagi HP-nya. Ya, jadi itu yang pertama, mempraktekkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar. Yang diuji sudah jelas, pasti kalian mempraktekkan wudhu dan doanya. Wudhunya nggak usah buru-buru. Ya, saya kasih tahu.
Wudunya nggak usah buru-buru. Ya, mulai dari niat, kalian baca yang kenceng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nawaitul wudu'a rofil hadasi asgori. Kemudian kalian berwudu. Ya, dari mulai kumur-kumur, kemudian hidung, ya. Nggak usah buru-buru. Udah, Pak. Ya, nggak usah kayak gitu. Pelan-pelan aja ya. Biar gurunya juga ngelihatnya enak, menilainya juga enak ya. Nggak usah buru-buru pas praktek wudunya. Indikator soal, peserta didik dapat mempraktekkan wudhu dengan tertib dan benar. Ya, tertib, ingat ya, tertib dari mulai niat sampai ke doanya. Tertib. Ya. Kemudian aspek penilaiannya itu apa aja? Yang pertama sudah pasti gerakan. Nah, ya kan, gerakan. Kalau gerakannya buru-buru atau nilainya kecil nanti ya. Jadi gerakannya santai aja ya. Yang sedang-sedang saja. Kemudian juga tertib. Ya, jangan habis muka langsung ke kaki. Tertib. Ya, habis niat habis itu kumur-kumur, tangan dulu ya. Niat, tangan, ya, sela-sela nih. Ya, jari, kemudian baru kumur-kumur. Terus sampai ke kaki, sampai ke doanya. Yang belum hafal doanya saya ingatkan lagi, hafalkan sekarang ya. Jangan sampai besok mendadak tiba-tiba disuruh doanya sama Pak Muhyiddin, Pak Mumu, kalian kaget ya. Dah, yang pertama wudhu, insya Allah bisa semuanya ya. Yang kedua, mempraktekkan sholat dengan tata tertib dan bacaan yang benar. Nah, ini juga nanti akan dipraktekkan oleh kalian. Ya, akan diuji sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu minta tolong atau kalau nggak ada yang bisa megangin atau yang di rumah saya sendirian Pak, ya, ibu dan ayah saya kerja, kakak juga belajar. Kalau nggak ada kalian cari pegangan HP atau apapun itu yang bisa HP itu bisa berdiri ya, biar HP-nya itu nggak jatuh. Jadi kalian lagi lagi praktek ya, kalian lagi praktek berwudu atau sholat, kalian tinggal direntangkan aja HP-nya ya, disenderin gitu, jadi kelihatan ke gurunya nanti ya. Lanjut ya, mempraktikkan sholat dengan tata tertib dan bacaan benar. Kemudian mempraktekkan sholat 5 waktu. Ya paling nggak 5 waktu lah ya. Paling nanti itu yang diuji itu 1 kali ya, sholatnya 1 kali. Nanti kan dinilai tuh gerakannya, bacaannya. Mungkin nanti ditanyain niatnya aja. Niat sholat subuh, niat sholat maghrib, niat sholat asar, ya niat sholat subuh. Nah tuh yang nggak pernah sholat subuh nanti nggak tahu niatnya. Nah, indikator soalnya, peserta didik dapat mempraktikkan sholat wajib dengan cara dan bacaan yang benar. Ya, ingat yang benar. Kemudian aspek penilaiannya dari mempraktikkan sholat ini apa aja? Yang pertama ada bacaan. Bacaannya harus benar, jelas. Kemudian ada gerakan. Ya, gerakan. Kemudian tertib. Ya, jangan habis takbiratul ihram langsung sujud. Siapa tuh? Si Rizik. Ya, tertib. Ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Begitupun dengan bacaannya, jangan terbalik. Bacaan sujud, bacaan sujud. Ya, kalau lagi ruku, bacaan ruku, jangan terbolak. Kemudian keserasian bacaan dan gerakan sholat dan tumak ninah. Ya, kalian pahami, anak-anakku sekalian. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan saja biar tidak terlalu lama. Mempraktikkan tata cara zikir dan doa setelah sholat secara benar. Nah, ini alhamdulillah kelas 6B sudah ya. Kelas 6A bagaimana? Sudah disuruh belum sama Pak Yani untuk menghafalkan zikir. Ya, zikir setelah sholat.
Sudah belum? Kelas 6A? Belum. Hah? Disuruh nggak sama Pak Yani buat hafalin zikir setelah sholat? Halo, kelas 6A? Sudah disuruh belum sama Pak Yani? Belum, Pak. Belum? Ya udah, nanti Belum, Pak. ya. Belum. Kalau belum, nanti kalian cari-cari di buku doa-doa ya. Cari di buku doa-doa, terus kalian cari zikir ya setelah sholat. Yang astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub. Nah, gitu ya. Pokoknya zikir. Kalau kelas 6A insyaallah, kelas 6B insyaallah ya. Udah hatam ya kelas 6B. Mudah-mudahan aja bermanfaat. Nah, kemudian kemampuan yang diuji itu yaitu sudah pasti mempraktikkan zikir dan doa setelah sholat. Nah, doa setelah sholat itu banyak ya. Ada Robin Firly, ya yang kalian hafal saja. Atau pakai bahasa Indonesia nanti minta keringanan sama pamu saya hafal nih, tapi hafalnya pakai bahasa Indonesia, boleh nggak? Ya, nanti saya bilang sama pamumu. Tidak mesti pakai bahasa Arab. Itu pun kalau kalian disuruh mempraktikkan. Kalau tidak, ya beruntunglah kalian ya. Karena waktunya mepet. Ada 70 peserta. Sedangkan waktunya dari jam 7 sampai jam 12. Makanya besok usahakan kalian on time. Ya, on time. HP-nya pantengin ya. Maksudnya pantengin HP itu bukan main game. Terus lihat sekarang lagi giliran siapa nih? Oh, lagi giliran Andini. Oh, aku harus siap-siap nih sekarang nih. Ya kayak gitu. Kelas 6A, Isabella misalkan. Isabella misalkan lagi diuji sama Pak Mumu. Bawahnya Isabella siapa absennya? Itu siap-siap. Ya. Nah, dikasih waktu berapa? 5 menit. Tanpa Mumu. Misalkan nggak ada respon. Pak Mumu udah nelpon nih. Udah nelpon Pak Mumu. Masih nggak diangkat juga. Nelpon lagi. Nggak diangkat juga. Misalkan sudah lewat 5 menit. Udah. Ya. Jangan harap nilainya bagus. Paham tuh? Fahimna. Ya, jadi pelajaran ini mempraktikkan wudhu, mempraktikkan sholat, dan juga mempraktikkan tata cara zikir dan doa setelah sholat. Ada 3. Yang punya buku doa-doa, silahkan dihafalkan. Ya. Dah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Silakan bertanya. Bapak, besok Ya. pakai baju apa, Pak? Seragam atau baju biasa? Seragam. Ya, Oh, pakai seragam. ya udah, kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada Pak. lagi? Ya, apa? Apa, Korozi? Siapa tadi yang nanya? Ada lagi yang tanya? Surat pendeknya gimana Pak? Surat pendek. Apa? Untuk surat pendeknya. Surat pendek. Ya, dihafalkan juga. Tapi itu kan masuknya pelajaran Al-Quran hadis. Ya. Tapi nanti kan ada gerakan sholat juga kan. Ada bacaan juga, jadi dihafalkan saja. Tapi nggak bakal ditentuin kok. Ya. Kalau nanti kalian mempraktekkan sholat, itu surat yang kalian hafal saja. Misalkan hafal surat Al-Fil di rakaat yang pertama. Silakan baca surat Al-Fil. Ya. Oke Pak, oke Pak. Ada lagi. Tapi kalau nanti Al-Quran hadis, ya kalau Al-Quran hadis itu kan beda lagi, ada ketentuannya. Nah itu wajib kalian hafalkan, ya. Kenapa wajib? Supaya nanti kalian ketika diuji oleh siapa gurunya Al-Quran hadis? Bu Nita, Pak. Bu Nita. Ketika nanti Bu Nita nanya, baca surat An-Naba, kalian siap. Baca surat Ar-Rahman, kalian siap. Ya, atau surat-surat pendek juz 30 ya. Baca surat At-Takatsur, kalian siap. Nah, makanya saya bilang wajib ya kalian hafal juz 30 sekalipun tidak semuanya dites, tidak diuji, tapi manfaatnya untuk kalian juga, untuk kedua orang tua kalian juga, untuk masyarakat juga. Nah, seperti itu ya. Ada lagi anak-anakku sekalian?
kalau tidak ada lagi, ya, sudah mau jam 5. Insya Allah besok saya akan koordinasi sama guru-guru yang bersangkutan. Ya, saya dan Pak Yani tidak nguji ya. Saya cuma nerima nilai. Ayo sini Pak Mumu nilainya mana? Ayo Bu Nita sini nilainya mana? Ya, jadi saya cuma bisa bilang ke kalian semuanya semangat ya. Kemudian juga terus dihafalkan surat-surat ya, dilatih lagi kefasihan kalian dalam berbicara bahasa Arab ya, mufradat-mufradatnya, pokoknya tetap semangat ya, yang rajin belajarnya, kemudian usahakan ya maksimalkan besok ya, jadi dimaksimalkan ya semaksimal mungkin kalian itu bisa lah ya ketika gurunya itu sedang menguji kalian ya. Seperti yang tadi sudah saya bilang, baca surat apa? Al-Nashrah ya, Al-Insyirah. Baca surat Al-Nashrah 3 kali sebelum kalian diuji. Supaya apa? Supaya hatinya tenang, pikirannya tenang, tidak ngeblank. Ya, terus juga insya Allah saya akan koordinasi sama guru-guru. Ya, saya bilang ke mereka semuanya, insya Allah jangan ada yang dipersulit. Ya, carilah soal yang mudah-mudah aja buat kalian semuanya. Ya, karena kita kan juga tidak belajar itu maksimal. Ya, banyak pelajaran yang belum tuntas. Ya, kelas 6B juga ada yang belum tuntas. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, terakhir ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada, good luck in your exam. Ya, semoga sukses. Nanti untuk pelajaran IPA, untuk pelajaran bahasa Indonesia, Al-Quran Hadis dan lain-lainnya, mungkin saya akan adakan lagi rapat seperti ini. Saya akan kasih kisi-kisi lagi seperti ini, ya seperti tadi. Supaya apa? Supaya kalian itu bisa menyiapkan semuanya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, good luck. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. 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 Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Dadah. Suaranya gini.